Halo semuanya, pernahkah kalian membayangkan bahwa seekor lobster yang hidup di perairan Indonesia bisa menjadi komoditas bernilai jutaan rupiah di pasar internasional? Indonesia merupakan negara maritim dengan wilayah laut yang sangat luas dan sumber daya perikanan yang melimpah. Salah satu komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah lobster. Namun muncul sebuah pertanyaan, apakah Indonesia akan memperoleh keuntungan maksimal jika lobster hanya dijual setelah ditangkap? Nah, jawabannya belum tentu, karena keuntungan yang lebih besar justru bisa diperoleh melalui proses yang disebut dengan hilirisasi. Secara sederhana, hilirisasi adalah proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Misalnya, ada dua nelayan yang sama-sama memperoleh lobster. Nelayan pertama langsung menjual hasil tangkapannya kepada pengepul, sementara nelayan kedua membudidayakan lobster hingga ukuran konsumsi, kemudian mengolah dan memasarkannya sebagai produk ekspor. Menurut kalian, siapa yang memperoleh keuntungan lebih besar? Tentunya nelayan kedua. Inilah tujuan utama hilirisasi, yaitu meningkatkan nilai tambah suatu komoditas sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan hanya menjual barang mentah. Nah, materi berikutnya yaitu mengapa hilirisasi penting bagi Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, namun selama bertahun-tahun banyak komoditas hanya dijual dalam bentuk mentah, sehingga sebagian besar keuntungan justru dinikmati oleh negara yang mengolahnya. Melalui hilirisasi, Indonesia dapat memperoleh berbagai manfaat. Pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena muncul industri pengolahan baru. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja mulai dari proses produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran. Dan yang ketiga, meningkatkan nilai ekspor karena produk olahan memiliki harga yang lebih tinggi. Dan yang paling penting, hilirisasi membuat Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga menjadi produsen produk bernilai tinggi. Salah satu komoditas yang memiliki potensi besar untuk dihilirisasi adalah lobster. Indonesia memiliki habitat lobster yang terbesar di berbagai wilayah perairan dan permintaan pasar internasional terhadap lobster terus meningkat setiap tahun. Proses hilirisasi lobster dimulai dari pembenihan atau penangkapan lobster, selanjutnya lobster dibudidayakan hingga mencapai ukuran konsumsi. Setelah itu dilakukan penyortiran kualitas, pengolahan, pembekuan, pengemasan hingga siap dipasarkan ke dalam maupun luar negeri. Melalui proses tersebut, lobster yang awalnya hanya hasil tangkapan laut dapat berubah menjadi produk premium dengan nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi. Keberhasilan hilirisasi lobster tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, namun melibatkan beberapa pihak. Yang pertama, pemerintah berperan membuat regulasi dan melakukan pengawasan. Yang kedua, investor menyediakan modal dan teknologi. Yang ketiga, industri bertanggung jawab dalam proses pengolahan serta pemasaran produk, sedangkan nelayan dan pembudidayaan lobster menjadi pemasok utama bahan baku. Kolaborasi semua pihak tersebut menghasilkan berbagai manfaat seperti meningkatkan nilai jual lobster, terbukanya lapangan pekerjaan baru, serta meningkatkan peluang ekspor produk perikanan Indonesia. Meskipun memiliki potensi besar, hilirisasi lobster masih menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan teknologi budidaya modern, kebutuhan modal yang cukup besar, kualitas sumber daya manusia yang belum merata, serta keterbatasan infrastruktur seperti cold storage and transportasi logistik. Selain itu, perubahan regulasi juga dapat mempengaruhi kepastian usaha dan investasi. Jika kendala-kendala tersebut tidak diatasi, maka potensi besar lobster Indonesia tidak akan berkembang secara optimal. Di balik berbagai tantangan tersebut, peluang yang dimiliki Indonesia sangat besar. Permintaan lobster dunia terus meningkat sehingga membuka kesempatan bagi Indonesia untuk menjadi salah satu pusat industri lobster dunia. Bagi masyarakat pesisir, hilirisasi mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Bagi industri, hilirisasi meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk. Bagi tenaga kerja, hilirisasi membuka lapangan pekerjaan baru. Sedangkan bagi negara, hilirisasi mampu meningkatkan devisa ekspor dan memperkuat sektor perikanan nasional.
Untuk melihat dampak hilirisasi secara nyata, kita dapat melihat contoh hilirisasi nikel di Indonesia. Pemerintah melarang ekspor biji nikel mentah dan mendorong pembangunan militer dalam negeri. Hasilnya investasi meningkat, industri pengolahan berkembang, dan nilai ekspor produk berbasis nikel mengalami kenaikan yang signifikan. Menurut saya, hilirisasi nikel dapat dikatakan berhasil karena mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi Indonesia dan memperkuat posisi Indonesia dalam industri kendaraan listrik dunia. Namun demikian, pemerintah tetap perlu memperhatikan dampak lingkungan dan memastikan manfaat ekonominya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Pengalaman ini dapat menjadi pelajaran penting dalam pengembangan hilirisasi lobster di masa depan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa hilirisasi merupakan strategi penting untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. Melalui hilirisasi, komoditas seperti lobster tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tinggi yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, memperkuat ekspor, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pengembangan hilirisasi lobster perlu terus didukung agar kekayaan laut Indonesia dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai penutup, menurut kalian komoditas Indonesia apalagi yang memiliki potensi besar untuk dihilirisasi selain lobster?